Oke, yang hari ini materinya itu bisa Anda baca di bagian nomor 4 tentang struktur data stack. Ya, di situ ada link pertama, slide stack. Anda bisa klik di situ atau lihat ke slide, terserah mana yang lebih enak. Saya persilakan. Ya, nanti kita juga akan coba lihat applet dari stack, dan khusus implementasinya kalau Anda ingin coba programmingnya, codingnya itu ada di stack dan implementasinya di bawah bagian slide. Ya, silakan juga dilihat-lihat di situ, boleh dilemparkan pertanyaan via email. Baik. Oke, ini sudah tadi. Baik, kita lihat struktur data yang lain ya. Jadi kita sudah kenal struktur data array, kemudian kita sudah kenal struktur data list, kemudian kita sudah tahu juga bagaimana membuat tipe data baru pakai struct. Nah, hari ini kita lihat struktur data yang lain yang kita sebut dengan stack. Diambil dari bahasa Inggris, artinya tumpukan. Ya. Nah, kalau Anda lihat di slide halaman 2, di monitor bisa, di LCD bisa, atau langsung di komputer, stack itu dia punya karakteristik atau punya sifat last in, first out. Kira-kira tahu maksud last in, first out? Last in, first out. Apa artinya kira-kira? Terakhir masuk sama keluar. Ya, betul. Terakhir masuk, last in. Namun dia pertama yang diproses. Bisa kasih contoh? Dalam kehidupan sehari-hari kita ada nggak kira-kira yang kita amati mengikuti karakteristik dari stack? Yang terakhir masuk, dia yang diproses pertama sekali. Last in, first out. Ya, seperti yang di slide itu ada tumpukan piring. Kalau Anda pergi ke Duri, ada pesta perkawinan. Kalau kita asumsikan piring itu disusun satu persatu, maka pada saat tamu datang, dia pasti mengambil piring yang terakhir ditaruh, yaitu piring yang ada di bagian paling atas. Begitu juga buku misalnya, kalau kita asumsikan buku kita susun satu persatu dan tidak boleh ambil di tengah, tidak boleh ambil di bawah, maka kita harus mengambil buku yang terakhir disusun dalam tumpukan itu. Ya. Ada contoh lain kira-kira yang Anda pernah lihat dalam kehidupan sehari-hari? Di swalayan misalnya, ada nggak contoh stack? Di swalayan toko-toko itu, contoh dari stack, di mana yang last in dia first out. Kalau Anda ngeprint, itu siapa yang duluan klik print, dia yang akan di print duluan. Itu bukan stack, berarti itu antrian. Siapa duluan masuk, dia duluan keluar, kan seperti dalam antrian, begitu dia sifatnya. Itu minggu depan atau minggu sekali lagi akan dibahas juga. Tapi khusus untuk stack, ada contoh lain? Ada contoh lain dari stack? Pernah kalau pergi ke swalayan, kalau kita asumsikan petugas di swalayan itu susun sarden, tahu sarden ikan kaleng? Ya, kalau dia susun pasti dia taruh di belakang dulu, dia susun lagi, dia susun lagi, dia susun sampai beberapa lapis. Begitu datang pelanggan, dia pasti ambil sarden yang terakhir yang disusun oleh
petugas tadi. Ya, yang paling atas juga yang diambil duluan. Kemudian nanti yang belakangnya menjadi yang paling atas, itu yang akan diambil oleh pelanggan berikutnya. Ya kan? Ada contoh lain? Anda pernah naik lift? Pernah kan? Pernah pakai atau naik lift tetapi liftnya lagi penuh, lagi bersesak-sesak. Ya, lift udah mau penuh, tiba-tiba Anda datang masuk, gitu. Anda berada paling depan, paling atas lah kalau kita balik. Terakhir masuk. Ya, terakhir masuk kan, last in. Nah, pada saat Anda berada di lantai yang Anda ingin tuju, asumsi semua orang pergi ke lantai 3 misalnya ya. Siapa yang duluan keluar? Berarti Anda yang pasti harus duluan keluar karena Anda terakhir masuk. Ya. Jadi konsep dari stack sederhana. Ingat aja LIFO, last in first out. Ya, LIFO, hafalnya LIFO gitu saja, last in first out. Nah, di dalam konsep komputer kita pakai ini kadang-kadang kita memerlukan struktur data stack ini juga. Ya. Oke. Nah, ada 4 proses atau fungsi operasi lah, ya. Ada 4 operasi standar daripada stack. Yang pertama kita kenal istilahnya push. Ya, push itu artinya atau fungsi yang dibuat untuk menambah elemen ke dalam stack. Jadi bukan add, dia tidak disebut sebagai tambah atau add, tapi dikenal dengan istilah push. Ya, didorong. Jadi data didorong masuk ke dalam stack. Oke. Berarti kalau kita lihat di buku-buku struktur data nanti ada tulisan tentang push, itu maksudnya menambah data ke dalam stack. Jadi kalau Anda ikut bantu keluarga kenduri, Anda tambah piring, itu berarti Anda push. Anda tambahkan piring dalam susunan piring di atas meja. Itu push. Yang kedua, nama operasinya disebut pop. Ya, pop. Anda tahu popcorn ya? Popcorn. Itu kan artinya jagung yang lompat-lompat. Makanya disebut popcorn. Kalau Anda amati bagaimana buat popcorn, popcorn itu kan berarti jagungnya lompat-lompat di dalam microwave. Nah, pop di situ artinya juga lompat ya, keluar dari stack. Ya. Jadi pop adalah kebalikan dari push. Oke. Jadi operasi untuk menghapus elemen, tapi harus yang dihapus yang paling atas. Tidak bisa kita pop elemen yang di tengah. Tidak bisa juga kita pop elemen yang di bawah. Harus yang paling atas. Ya, itu diingat. LIFO tetapi harus yang paling atas. Dan masuk pun di bagian atas. Kemudian get. Get itu kita baca data yang di atas. Jadi kalau pop itu kita bersihkan dia dari memori. Namun sebelum kita bersihkan, kita baca dulu datanya, kemudian kita bersihkan. Kita hilangkan dia dari stack. Kemudian yang keempat ini is empty, ini tambahan sebenarnya, yaitu untuk mengetahui apakah stack kita itu kosong atau ada isinya. Kita bisa nanti memanggil fungsi is empty ini. Ya. Nah, keempat operasi ini harus kita implementasikan sebenarnya. Jadi kita harus buat programnya. Nah, contoh dari implementasi ini ada di link nomor 2 tadi yang saya perlihatkan, yang implementasi. Jadi mohon kalau nanti praktikum bisa dilihat. Ya, bisa dicoba juga, dicoba ketik kemudian dijalankan sambil belajar pemrograman. Nah, gambar di sebelah kanan ini bisa Anda lihat. Ya. Ini adalah gambar dari stack di mana yang teratas itu disebut top atau bagian atas. Dialah yang terakhir masuk. Ya, dia terakhir masuk berarti dia berada paling top. Kalau Anda tambah lagi, Anda push lagi data ke dalam stack, maka data yang baru Anda push itu berada paling top lagi. Anda
push lagi data, berarti data yang baru Anda push itu menjadi bagian yang paling top. Kalau Anda pop data dari stack, maka data satu keluar, data yang berada di bawahnya menjadi top. Begitu seterusnya. Ya. Jadi push itu masukkan, pop mengeluarkan. Dimasukkan di atas, dikeluarkan juga yang paling atas. Begitu saja, sederhana sekali konsepnya. Ya. Baik. Ada dua cara kita implementasi stack ini. Bisa pakai struktur data array, bisa pakai struktur data linked list yang dijelaskan oleh Pak Irfan minggu lalu. Nah, sekarang pertanyaan saya, tentunya tidak ada sesuatu itu yang 100% ideal. Ya. Yang ciptaan manusia, maksud saya itu tidak ada yang ideal. Oleh karena itu ada plus minus. Mohon bantu saya nih, adik-adik di Politeknik, tolong Anda berikan argumentasi kalau pakai array itu plusnya apa, minusnya apa. Bisa bantu saya? Apa plus dari atau kekurangan dari implementasi stack pakai array? Kira-kira apa? Minggu lalu ada contoh juga, saya yang kasih contoh tentang parkir. Ya, ada yang bisa jawab? Bisa bantu? Yang pakai kacamata, tepuk-tepuk tangan, siapa namanya? Mau main nggak? Nah, coba Anda bantu. Apa kelebihannya? Atau kekurangannya dulu boleh juga? Kalau kelebihannya, kalau kekurangannya, kalau misalnya mau menambah data itu harus kita lihat satu-satu dulu, Pak. Kalau misalnya linked list menambah data langsung kita langsung muncul dia di depan, kayak slide minggu lalu, nggak salah. Oke, kalau saya tambahan informasi, kalau di dalam array itu ada satu variabel kita namakan top. Setiap kita tambah data, berarti kita masukkan dia pada indeks top plus 1. Ini seperti contoh di slide ini, Anda lihat top kita sekarang berada di indeks keempat. Kalau indeksnya mulai dari 1. Kalau dari dalam bahasa C kan indeksnya 0. 0, 1, 2, 3 dan seterusnya. Berarti sekarang top kita berada di indeks nomor 3.